Halo, perkenalkan nama saya Anissa Maharani Masrura, mahasiswi jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, apa kabar semuanya? Ayo, meskipun masih pada masa pandemi COVID-19, tetap produktif ya. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan memberikan contoh penerapan salah satu pendekatan yang digunakan dalam proses konseling. Kalian sudah tahu kan apa itu konseling? Nah, untuk yang belum tahu, saya jelaskan bahwa konseling adalah suatu proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor kepada konseli guna membantu mereka untuk mengatasi permasalahan mereka dan menemukan pemecahan masalah mereka secara mandiri. Dalam pelaksanaan proses konseling tersebut, terdapat beberapa pendekatan yang bisa digunakan. Salah satunya yakni pendekatan postmodern yang lebih fokus pada penekanan mengenai apa yang terjadi, bukan apa penyebab dari permasalahan tersebut, untuk lebih jelas menemukan pemecahan masalah dari masalah yang dialami. Nah, pendekatan postmodern yang saat ini akan saya bahas yakni naratif. Dua tokoh utama dalam pendekatan ini yakni Michael White, seorang pendiri perkembangan terapi naratif, dan David Preston yang merupakan seorang pendiri perkembangan dari terapi naratif juga. Pendekatan naratif melibatkan penggunaan pergeseran fokus dari sebagian besar teori-teori tradisional. Di sini, konseli didorong untuk membangun pendekatan kolaboratif dengan ketertarikan khusus dalam mendengar cerita mereka. Tujuan umum dari terapi naratif adalah mengundang orang-orang untuk menjelaskan pengalaman mereka dalam bahasa baru dan segar. Dalam melakukan ini, mereka membuka makna atau cakrawala baru untuk pemikiran, perasaan, dan perilaku problematis. Kelebihan dari teori naratif sendiri yakni bisa diterapkan di segala jenjang umur dan status sosial, bisa berbagi perasaan dengan orang lain, mengembangkan hubungan yang dekat, meningkatkan partisipatif, dan lain sebagainya. Kemudian, untuk kelemahannya sendiri, naratif bisa jadi terkecoh oleh cerita yang dibuat-buat, dan juga proses konseling ini membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama. Pada intinya, konsep dasar dari terapi naratif ini dianjurkan untuk membangun pendekatan yang kolaboratif, yakni minat yang khusus pada konseling dengan cara mendengarkan cerita-cerita untuk mencari tahu dalam kehidupan mereka, menggunakan pertanyaan-pertanyaan sebagai cara untuk mengundang mereka untuk lebih aktif. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan salah satu bentuk contoh penerapannya dalam proses konseling. Yuk, disimak baik-baik. Assalamualaikum Nak Linka. Waalaikumsalam, Bu. Linka, apa kabar Nak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Linka sedang tidak ada kerjaan aktivitas ya hari ini Nak? Iya, Bu. Kamu sudah kelas 12 ya Linka? Perasaan baru kemarin Ibu lihat kamu ikut MOS. Iya nih, Bu. Gak kerasa. Linka, Ibu dengar akhir-akhir ini kamu sering terlambat masuk kelas online ya? Nah, jika kamu sedang ada masalah dan tidak tahu ingin berbagi dengan siapa, kamu bisa cerita ke Ibu. Mungkin Ibu bisa membantumu, Nak. Atau setidaknya bercerita bisa meringankan sedikit bebanmu. Saya takut, Bu, menjadi beban bagi orang lain. Nanti Ibu ikut terbebani juga dengan cerita saya. Tidak, Nak. Itu sudah tugas Ibu. Ibu bahkan senang jika kamu ingin bercerita kepada Ibu. Baik, Bu. Terima kasih banyak. Iya, Nak. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mau membaginya dengan Ibu. Iya, Bu.
Baik, Linka. Jadi sebelumnya perlu Linka ketahui bahwa Ibu di sini sebagai guru BK yang akan membantu Linka untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi. Keputusan yang akan kita sepakati adalah keputusan yang berasal dari diri Linka sendiri. Nah, dalam proses konseling ini diharapkan Linka lebih aktif untuk menceritakan permasalahan yang Linka sedang rasakan dan mencari solusinya. Ibu akan mengarahkan Linka untuk mendapatkan solusi yang terbaik. Linka tidak perlu ragu-ragu untuk mengungkapkan semua perasaan itu, karena dalam belajar aktivitas salah. Linka tidak perlu ragu-ragu dalam menceritakan masalah Linka tersebut karena Ibu akan menjaga kerahasiaan Linka sebab Ibu sendiri sudah terikat dengan kode etik yang ada di dalam konseling sendiri, yakni mengenai kerahasiaan. Bagaimana, Linka? Baik, Bu. Saya akan berusaha melakukannya. Sekali lagi, makasih banyak ya, Bu. Ya, Linka, sama-sama. Jadi, apa yang ingin kamu ceritakan kepada Ibu, Nak? Jadi begini, Bu. Saya sedih. Saya seperti merasa sendiri dan kesepian, Bu. Mengapa bisa begitu, Linka? Saya rindu ibu dan ayah saya, Bu. Saya rindu kakak saya. Saya rindu suasana rumah yang dulu, Bu. Memangnya ada apa dengan suasana yang sekarang, Linka? Sepi, Bu. Semua orang sibuk dengan urusannya masing-masing. Ibu dan ayah sibuk bekerja, kakak-kakak saya sudah jarang ke rumah. Kami sudah jarang sekali berkumpul. Bahkan beberapa minggu ini saya tak bertemu mereka. Kakak tidak ke rumah. Saya dan ibu sering berangkat terlalu pagi sebelum saya bangun dan pulangnya setelah saya sudah tertidur. Terkadang juga mereka tak pulang selama beberapa hari, Bu. Lalu di rumah kamu bersama siapa, Linka? Dengan bibi, Bu, asisten rumah. Dia hanya datang membersihkan biasanya. Setelah itu pulang lagi. Saya jadi benar-benar sendirian di rumah. Aduh. Bisakah Linka ceritakan lebih lanjut tentang apa saja yang Linka lakukan dan rasakan setiap saat di rumah? Baik, Bu. Setiap hari apa yang saya lakukan dan rasakan hampir saja selalu sama, Bu. Pagi saya bangun tak ada orang, jadi saya membuat sarapan sendiri dan sarapan sendiri. Terkadang juga karena sulit tidur, saya jadi kesiangan, Bu, dan tak ada yang membangunkan. Jadi saya juga kesiangan juga ikut kelas online-nya, Bu. Saya juga jadi merasa tidak semangat dan kurang fokus, Bu. Jadi tugas-tugas saya seperti terlantarkan. Iya, Linka. Lalu, Nak? Lalu saat jam kelas online juga, bawaannya saya sedih dan kepikiran, jadi tidak konsentrasi, Bu. Saya juga suka menghayal, Bu. Cukup berat ya, Nak. Setelah itu, apa lagi, Nak? Saya hanya akan duduk dan berhayal sendiri, Bu, tentang suasana rumah yang dulu saya sangat rindukan, tentang ibu yang selalu memasak untuk kami, tentang ayah yang selalu menyempatkan waktu berkumpul meskipun banyak pekerjaan kantor yang perlu ia selesaikan, dan juga tentang aku dan kakak-kakakku yang sedang asik bercerita di ruang tamu perihal apa-apa saja yang bisa dibicarakan dan membuat kami tertawa, Bu. Kamu benar-benar merindukan mereka, Linka. Sangat, Bu. Saya sangat merindukan mereka.
Saya menangis setiap malam memikirkan mereka, Bu. Saya ingin mereka ada di sini bersama saya. Baiklah Lingkah, dari cerita yang Ibu tadi dengar, sepertinya suasananya memang cukup berbeda, dan itu membuatmu sangat sedih ya. Iya, Bu, tapi saya juga tidak membenci keluarga saya, sebab saya sadar hal ini juga bukan kemauan mereka. Ayah yang dipecat dan mendapat kerjaan baru yang tak seperti dulu, membuat ibu juga turut harus ikut bekerja demi menambah kebutuhan hidup. Dan kakak-kakak saya yang juga sekarang sudah memiliki kehidupan baru, mereka punya tanggung jawab yang lain juga. Saya hanya sungguh merindukan mereka, Bu, dan saya tidak tahu harus bagaimana. Lalu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu merindukan seseorang, Lingkah? Apa ya, Bu? Menghubunginya, Bu. Seperti dulu saat saya sering merindukan nenek saat tak bisa pulang kampung. Baiklah Lingkah, Ibu paham saat ini kamu sedang mengalami situasi sulit. Merindukan keluarga memang hal yang membuat hari-hari begitu berat. Kemudian kamu juga tadi mengatakan bahwa salah satu hal yang kamu lakukan ketika merindukan seseorang yakni dengan menghubungi mereka. Lalu, apakah kamu sudah mencoba untuk menghubungi mereka? Tidak, Bu. Saya sering berencana melakukannya. Tapi saya takut, Bu. Saya takut mengganggu kesibukan mereka. Lingkah, bukankah tadi kamu mengatakan bahwa kamu paham betul ini terjadi bukan karena hal yang disengaja? Bagaimana jika mungkin saja mereka sedang merindukanmu dan mereka menunggumu menghubunginya, Lingkah? Iya, Bu. Saya baru ingat di awal hal ini terjadi memang ada beberapa panggilan tak terjawab dari ibu, ayah, dan bahkan kakak saya menanyakan kabar Lingkah. Akan tetapi saat itu saya sedang sibuk-sibuknya ujian semester, Bu. Jadi saya hanya membalas pesan mereka dan mengatakan maaf karena tak sempat mengangkatnya. Nah, itu dia Lingkah. Bisa saja mereka juga akhirnya takut menghubungimu karena takut mengganggumu, kan? Iya, Bu. Aku pikir keluargaku bukan orang yang tidak peduli dengan segala hal tentang keluarga. Itulah penyebabnya aku jadi bingung, kaget, dan kesepian seperti ini. Kenapa aku tidak kepikiran jika mereka mungkin saja menunggu kabar dariku? Mungkin saja begitu, Lingkah. Baiklah, Bu. Saya akan mencoba menghubunginya mereka sepulang sekolah nanti. Atau mungkin jika tidak mengantuk, saya akan menunggu mereka pulang. Saya sungguh merindukan mereka, Bu. Kamu sangat kuat, Lingkah. Ibu salut. Kamu bisa menemukan solusi dari permasalahanmu ini. Kamu juga begitu sangat ingin menemukan pemecahan masalah ini, Nak. Terima kasih banyak ya, Bu. Ini semua juga berkat Ibu. Ibu sudah cukup sangat berusaha membantu saya. Sama-sama, Nak. Lalu, apa masih ada hal terkait kegelisahanmu yang belum kamu ceritakan kepada Ibu? Sepertinya sudah saya ceritakan semuanya, Bu. Baiklah, Lingkah. Kalau begitu, Ibu simpulkan bahwa kamu sedang mengalami permasalahan terkait suasana di rumahmu, sebab kamu merindukan mereka yang akhirnya berefek menjadi kamu bangun kesiangan dan akhirnya telat masuk kelas online. Pada saat kelas online pun kamu tidak fokus dan memiliki beban-beban pikiran yang akhirnya berdampak pada tugas-tugasmu. Kemudian, setelah pembicaraan tadi, kamu menemukan solusi dengan menghubungi mereka atau menunggu mereka saat pulang larut malam. Ibu akan menunggu kabar perkembanganmu selanjutnya ya, Lingkah.
Kamu bisa menghubungi Ibu pekan depan atau kapanpun kamu mau. Iya, Bu. Saya mungkin akan menghubungi Ibu lagi pekan depan. Baiklah, Nak. Ibu menunggu kabarmu ya. Semangat ya, Lingka. Ibu tahu kamu anak yang penuh semangat. Kalau begitu, Ibu menunggu ya pekan depan. Iya, Bu. Siap. Baiklah, Nak. Kalau begitu, kita bertemu sesuai jadwal yang kamu sebutkan tadi ya. Oke, Bu. Makasih banyak ya, Bu. Ya, Nak. Kalau begitu, karena waktunya juga sudah hampir habis, Ibu akhiri sesi konseling hari ini. Ibu menunggu perkembangan kamu selanjutnya ya, Nak. Ibu akhiri dulu ya, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih. Itulah tadi salah satu proses penerapan pendekatan naratif dalam proses konseling. Nah, ada beberapa pendekatan lain yang sebenarnya bisa digunakan dalam proses konseling. Hal tersebut tergantung tentang apa permasalahan mereka dan bagaimana kita akan mengatasi masalah mereka. Kalau begitu, sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.